makanannya apa, teh botol sosro minumannya. Jadi artinya kembali kepada kita ini mau apa sih? Kita punya mimpi, kita punya idealisme, iya. Tapi ada fakta yang harus juga kita lihat. Itulah yang kita definisikan dulu. Tujuan kita terhadap migas ini apa? Pilihannya mau pilih A, B, C, D tadi, 4 menu es krim tadi, semua negara juga pakai. Tapi kenapa mereka nggak ribut-ribut? Ada Dr. Abdul Muin dari BP Migas, pensiunan beliau Deputi Wakil Kepala malah, mengatakan keberhasilan dalam pengelolaan migas suatu negara ditentukan oleh 2 hal. Jadi mau pilih konsesi, PSI, GV, service kontrak, kalau kelembagaannya tidak kuat, kalau politiknya ngawur, mau pilih apa saja akan bencana. Jadi apa istilah Prof tadi? Variabel faktor variabel yang bisa mengintervensi. Itu 2 syarat itu yang menjadi catatan. Kenapa di Malaysia masih bisa bekerja sistem seperti Pertamina dulu? Karena ada komitmen politik di sana. Di situ dikatakan tidak boleh ganggu core bisnisnya Petronas. Kalau mau main, mainlah di downstreamnya, kasarannya itu. Jadi UMNO itu kalau mau main nggak pernah masuk ke core bisnisnya Petronas. Politikus di Malaysia mainnya di IPP gitu ya, dia nggak akan pernah masuk ke drilling operation dan sebagainya, nggak boleh. Nah, jadi ada batas-batas komitmen negara di sana. Once variabel intervensi itu masuk, selesai sudah. Mau pilih apapun bisa rusak. Nah, jadi itu mempertegas apa yang Prof sampaikan, very correct. Kemudian masalah konsesi tadi, ya mbaknya yang tadi ya, izin. Di Indonesia yang terjadi memang very minimum tiers gitu ya, level yang paling minimum dari konsep izin. Kayak batu bara kita ya, kita cukup berpuas apa Freeport itu yang lebih giant lagi, berpuas dapat royalti. Freeport itu cuma 3% plus pajak, udah happy. Mau dibawa kemana ini? Baru belakangan sadar, oh iya perlu dimasak di Jawa Timur, ya disaring, terus dibikin tembaganya ya dioptimalkan nilai tambah. Ini baru kepikiran belakangan, tapi lisensinya udah terlanjur terbitkan. Nah ini ada konflik of law di sana. Jadi harusnya negara itu sejak awal ketika mendesain modelnya apapun harus bisa mendefinisikan tujuan. Kalau memang harus mendapatkan US dollar yang banyak dengan nilai tambah yang besar, harus didesain. Lisensinya harus begini. Ya kalau kontraktornya mau ya dia akan masuk. Kalau dia merasa terlalu banyak aturan, ya nggak laku lah itu kan. PSI juga begitu. Jadi apapun pilihannya, negara harus bisa mendefinisikan maunya apa. Jadi benar nggak? Ini sebenarnya nggak ada benturan antara konsep license dan apa. Ini lebih kepada, mohon maaf, kegagalan negara mendefinisikan tujuan itu, sehingga cukup berpuas dengan hanya dapat royalti. Kalau batu bara itu 10% plus pajak yang rendah sekali, kalau nggak salah saya 24%. Di migas itu pajaknya 42%. Yang kayak begini. Karena asumsi dasarnya perusahaan batu bara itu nggak untung-untung banget, jadi negara nggak usah lah untung-untung besar. Siapa bilang pengusaha batu bara untungnya gede, kan gitu. Nah ini nggak tahu saya. Mungkin di license itu juga ada abuse-nya gitu ya, Bro. Saya nggak tahu itu. Nah ini yang menarik yang dari kehutanan itu. Ini manusia yang aneh ya, tapi bagus. Maksud saya semakin aneh kita semakin bagus kalau dalam hal keilmuan gitu. Rujukannya Qurtubi,
bukan rujukan untuk dijadikan kiblat kan Mas ya. Ada kelas atau apa, general lecture atau apa gitu ya, studi general. Kurtubi pernah satu forum sama saya, 1 jaman lebih saya berdua bertiga lah sama Arif tadi. Saya menangkap kesan orang ini baik, nggak tahu motifnya apa, tapi saya berprasangka baik saja. Dia baik, tapi sayang dia tidak update dengan kondisi saat ini. Angka-angka yang Mas sebutkan tadi 5.000 triliun, legally itu nggak works. Saya sudah debat sama dia. Dia bayangannya dia begini, PSG ditekan atau kasihlah konsesi, kita pakai nih frame-nya Prof. License dikasih ke Mas yang kehutanan. Kalau berdasarkan sistem konsesi basic ya, sumber daya itu bukan punyanya Prof. Kalau ketemu punyanya sampean. Apa negara bisa, kan dia konsepnya bisa dibankablekan, bisa cari utang kita gitu kan. Bagaimana bisa Prof ngasih ke bank, Prof cadangannya banyak loh, saya sudah kasih license ke Mas yang kehutanan itu. Pas ke bank, banknya nanya ke lawyernya, dilihat dokumennya, oh sistemnya license Prof. Sekarang kalau menurut dokumennya itu bukan punya Prof lagi, itu punyanya orang kehutanan itu. Nah jadi nggak masuk akal gitu. Kita uji lewat sistem PSG. Prof tekan PSI sama Mas, ketemu tuh yang 5.000 triliun tadi. Bisa emangnya Prof ke bank bilang, ini saya punya minyak di sini, cadangan yang 5.000? Nggak bisa. Yang bisa Prof katakan adalah, Bang, saya punya porsi 85% ya dari cadangan itu, 15 punya situ. Nah itulah yang diperiksa. Nah jadi semua terikat. Kalau mau merdeka memang kita pakai penafsiran MK tadi, cari sendiri, nemuin sendiri, makan sendiri. Tapi pertanyaannya realistis atau tidak. Kalau udah kere itu nggak usah sok kaya. Kalau wesorai itu rasa kemain. Jadi intinya adalah be realistis dan definisikanlah tujuan kita. Apapun menunya, apapun pilihan es krimnya, terpulang kepada variabel kunci. Sejauh mana intervensi faktor mempengaruhi sistem. Kalau itu sudah masuk, mau ngomong apa juga susah. Putusan MK ini silahkanlah. Yang dari Fakultas Hukum barangkali bisa di-encourage oleh Prof. Kajilah ini. Ini bisa melahirkan minimal 20 doktor ini. Minimal topik ini. Tafsir terhadap pasal 33. Kalau begini terus, dinamik terus, tidak lihat secara hukum tapi variabel-variabel intervensi tadi yang bermain, mau orang hukum yang profesor sekalipun, putusannya juga kita bisa bertanya lebih dalam. Ya saya mau bedah di bawahnya lebih banyak sebenarnya, tapi 3 aja udah ketahuan bagaimana kualitas putusan. Terus masalah ngebor, dari ini ada Profesor Bor di sini, Pak Sulis ini. Jadi kehutanan menjadi momok juga sekarang. Banyak wilayah kerja yang sudah di-award oleh negara karena undang-undang kehutanan yang baru itu dijadikan kawasan konservasi. Nah, terjadi konflik of law. Negara udah terlanjur kasih konsesi dalam bentuk PSG, tapi the following years terbit undang-undang itu. Nah ini bagaimana? Tadi ditanya Pak Sulis, bisa nggak ngebornya horizontal drilling? Ada, bisa. Tapi itu ada ongkosnya, mahal. Kan dibilang cost recovery-nya naik, marah lagi kan gitu. Nah,
Tapi dikasih hutan konservasi ya, itu susah kan? Nah inilah ego sektoral. Ada satu wilayah kerja yang sangat menantang di timur Papua sekarang, di perbatasan dengan Papua Nugini. Di tangga sebelah ExxonMobil discover giant reserve. Kalau bahasa geologisnya itu patut diduga di sebelah baratnya atau irian barat itu reserve-nya berkomunikasi. Itu ya Pak Julis, istilahnya ada communicated reserve di sana. Barangkali sumbernya dari Republik ini. Tapi apa kata kawasan itu hutan konservasi? Apa mau kita? Ini konteks fakultas kehutanan ya. Menonton aja ExxonMobil nyedot-nyedot yang sangat mungkin reserve-nya ada di Republik ini. Nah, silakanlah dipikirkan mau dapat uang atau hutan hijau. Nah, ini kan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Semua ada ongkosnya ya. Kalau nomor satu masalah cost recovery itu menurut saya bukan isu konstitusi. Kalau ada masalah di mekanik, bagi saya itu tools mekanik. Layersnya mungkin nomor 6 dan konstitusi nomor 1. Kalau ada masalah di sana, seperti isu yang lebih detail, bunga kok di recovery dan sebagainya, ya itulah yang di fix. Dan udah ada PP 79 mungkin. Apa lantas jadi disimpulkan inkonstitusional hanya gara-gara seperti itu gitu ya? Saya ngajak teman-teman berpikir, karena bagi saya konstitusi itu adalah sesuatu yang fundamental, bukan dokumen operasional. Cost recovery itu adalah bagi saya isu operasional, bukan isu konstitusi. Mungkin Pak Rinto bisa tambahkan di sini. Kemudian CSR, privatisasi gitu ya. CSR ini juga isu operasional menurut saya, walaupun penting untuk menjawab concernnya Prof ketika mendefinisikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan operasi perminyakan inilah wilayah operasi itu harusnya sejahtera. Kenapa kita gagal untuk itu? Wong kita mau bantu, ada temuan audit. Nggak boleh aktivitas itu di cost recovery. Nah, ada kesalahan framework di auditor di sini. Kegiatan operasi perminyakan, by definition, berdasarkan PSI itu adalah proyek negara. Kontraktor itu hanya bantu negara, termasuk ongkos untuk community development atau apa. Nah, ketika di cost recovery nggak boleh, akhirnya nggak ada tuh upaya untuk mensejahterakan rakyat. Datangin dokter, bikin puskesmas, bikin masjid, apa gereja atau apapun, nggak bisa lagi karena temuan audit. Nah, ini problem. Privatisasi, tadi saya sudah sampaikan, ada pergeseran dalam tafsir Undang-Undang Dasar. Dulu kita bayangin, kebayang nggak sih semua pada pegang handphone sekarang? Kalau rezim telekomunikasi tidak diubah, saya mau tanya, kalau Telkom masih satu-satunya yang berkuasa di Republik ini, saya tidak yakin kita bisa pegang handphone dengan leluasa ganti nomor pagi ini, sore ini, malam ini untuk tujuan masing-masing, terserah. Secara free dan costnya very minimum. Dulu nunggu sambungan telepon aja kalau nggak nyogok nggak nyambung itu kan. Sekarang nggak, pergi ke jalan itu, Mas beli chip apa SIM card, cepet banget. Bisa nggak teman-teman bayangkan kalau itu tidak ada kata-kata, bukan liberalisasi, artinya deregulasi, penafsiran ulang terhadap
sumber-sumber penting yang harus dikuasai oleh negara. Kalau negara kaku waktu itu menafsirkan telekomunikasi itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan karenanya harus dimonopoli BUMN. Kebayang apa yang terjadi hari ini. Mungkin kita beli SIM card waktu saya baru-baru punya handphone itu bisa 300.000, ya kan? Bisa 500.000 dulu sih. Ya, jadi ini pilihan. Tapi sekali lagi saya sependapat dengan Prof. Please define your objective. Bangsa ini menurut saya bisa mendefinisikan objektifnya. Jadi terkait migas gini ceritanya kawan-kawan. Ada manajer cukup senior di region Asia Pasifik dari sebuah oil company mengatakan begini. Saya paham masuk ke Burma atau Myanmar itu susah. Politiknya kacau dan sebagainya. Militernya ngaco. Saya paham. Saya paham Vietnam itu rumit. Saya paham Cina itu tidak mudah. Saya paham Venezuela itu ultranasionalis. Tapi saya bisa cari jalan keluar untuk menyikapi keadaan itu. Tapi ketika saya dihadapkan oleh Indonesia, saya bingung. Itu jawabannya. Karena di Burma, Myanmar, dia tahu objektif dia sebagai negara apa dan mitigasinya apa, sehingga oil company bisa dealing dengan kondisi itu. Di Republik ini dia tahu masalahnya, tapi obatnya dia ngawur. Jadi kalau istilah saya, punggung Anda yang gatal, kakimu yang digaruk. Jadi nggak nyambung. Gatalnya tetap ada, kakinya jadi korengan. Benar ini. Ini analogi yang mudah untuk dipahami. BP Migas dimeninggalkan ini, di almarhumkan. Apa jadi lebih baik? Apa reserve jadi nambah? Apa penerimaan negara jadi nambah? Apa kesejahteraan yang Prof maksud tadi jadi meningkat? Tidak, kawan. Kapan ya? Tanggal 10 Desember lalu Menteri Keuangan sudah declare karena perubahan, karena putusan MK 50 triliun hilang. Nah, ini bahaya. Kalau ini tidak cepat-cepat diatasi, kepercayaan dunia usaha terhadap industri ini menurun. Bayangkan ya, saya kasih agak panjang ini Mbak. Bentar. Ya. Katakan proses pembuatan undang-undang ini menunggu DPR baru. Pemerintah harus bisa meyakinkan semuanya normal. Pemerintah harus berusaha keras. Kalau pemerintah tidak sanggup, berarti posisinya investor apa? Wait and see. Tunggu. Nggak mau dia invest 1,6 billion itu. Ngapain saya nyemplungin duit kalau nggak pasti? Jadi tugas pemerintah itu. Katakanlah investor wait and see. DPR baru lahir 2014. Apa orangnya nanti sama? Enggak. Mungkin lebih culun, lebih aneh-aneh lagi. Sangat mungkin itu. Sinau lagi tuh. Ini apa nih? Cost recovery PSI. Yang lama aja nggak tamat-tamat ya. Yang lama ini kalau ikut RDP, mohon maaf, malu kita. Malu kita sebagai bangsa. Tapi itulah representasi Republik ini kan. Nggak ada develop sebagai bangsa. Pertanyaannya cemen-cemen, nggak bermutu gitu ya. Katakanlah anggota DPR ini lahir nanti. Dia belajar lagi, habis setahun. Itu pun belum tentu benar gitu. Terus diajak sama pemerintah diskusi RUU Migas.
tambah bingung deh. Ini apa lagi UGM kasih masukan, nggak ngerti saya ini apa maksudnya gitu kan. Diskusi sama pemerintah habis tahun, udah 2 tahun habis. Katakanlah itu jadi, udah berarti udah 4 tahun habis kan. Emangnya investor langsung investasi? Undang-Undang 22 2001 baru take off itu 2005. Butuh 4 tahun bagi pelaku usaha memastikan undang-undang ini aman. Berarti 4 plus 4 8 tahun. Berarti 2020 tanpa investasi Indonesia gelap. Nah, ini terpikir nggak oleh Prof. Mahfud itu? Jangan punya ilusi, punya halusinasi, BP Migas diamputasi, dialmarhumkan, resource naik, dikasih ke BUMN, income naik, ilusi. Persoalannya bukan di sana, persoalannya yang Prof sampaikan tadi. Kita definisikan tujuan kita pilih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sebagai moderator. Saya harus menyimpulkan diskusi kita kali ini. Putusan MK nomor 36 dari PUU garing 10/2012 bisa tidak hanya kita garis bawahi terkait pembubaran BP Migasnya saja, tetapi ada sisi positif dari adanya putusan tersebut, karena seperti yang disebutkan oleh Profesor Purwo Santoso bahwa putusan MK ini bagaikan suatu pendobrak kemapanan berpikir bagi kita untuk kemudian menjadi stimulus bagi terus dikajinya hukum migas yang ada di Indonesia, untuk kemudian dapat menemukan sebuah bentuk hukum migas yang baik demi mewujudkan tujuan negara kita, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Demikian diskusi saya tutup. Sebagai moderator saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam memandu diskusi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.